Halo Kakak, bertemu lagi di Alvin Star Jepara dan di sini Alvin Star Jepara berbagi video kembali ya Kakak. Di sini ada Redmi Poco C65 ya. Poco termasuk Redmi. Redmi Poco C65 mati kena air dan di sini handphone masih getar-getar apabila di charger maupun di ketuk powernya ini masih ada getaran yang terasa. Oke, di mana, kali ini, video dari Alvin Starsora akan berbagi yaitu cara bongkar di Poco C65 dan cara, kemungkinan besar pasang LCD ya karena, kena air kalau nggak jadi ganti LCD ya berarti hanya cara bongkar saja. Oke, di sini Alvin Starsora akan bongkar Poco C65 bagaimana caranya, kondisi, eee masih terbungkus. Untuk bahan belakang backdoor-nya hanya semi plastik dan aman-aman saja untuk kita bongkar ataupun kita buka. Di sini Alvinsa Jepara menggunakan blower seperti biasa ya. Kita panaskan bagian sekeliling dari handphone ini. Kemudian setelah dirasakan hangat dapat kita buka nanti ya menggunakan kalau Alvin Starchbara biasa menggunakan ini ya apa namanya mika dan pisau silet yang agak tumpul. Oke, kita siapkan dulu. Kemudian kita lanjut untuk menghangatkan di bagian samping-samping sini sudah terasa hangat. Dapat kita lanjut untuk membukanya. Boleh dilama ya untuk menghangatkan, lebih aman, asal jangan panas ya, hangat saja. Kemudian langkah yang pertama kita gores-gores di bagian sampingnya ini, bukan digores ya, maksudnya kita, geser seperti ini pisau siletnya di bagian ada jeda di bagian sampingnya. Setelah ada, terasa sampai mendasar di bagian dasar dapat kita miringkan untuk pisau siletnya. Kemudian kita geser sedikit ya. Oke, di sini dapat kita naik turunkan apabila sudah terasa ringan biasanya sudah sampai ke rongganya. Dapat kita geser kembali. Terserah mau langsung pakai mika saja juga bisa. Cuman di sini Alvin Jepara biasanya lebih aman menggunakan pisau silet ini karena pisau siletnya tumpul ya, tidak tajam, bukan baru ini. Oke, dapat kita lanjut saja menggunakan mika ya setelah kita kondisikan pakai silet tadi. Di sini bagian bawah agak sulit sedikit ini. Oke, kita gunakan ujungnya dulu sedikit saja kita geser di seluruh bagian ini ya, kita geser dari mikanya ini menggunakan ujung saja ya. Ini bekas kena air mungkin agak lebih mudah untuk membukanya. Di sini ada fingerprint, hati-hati di bagian sini, jangan sampai terlalu masuk ke dalam. Biasanya yang agak sulit di bagian sekitaran kamera ya, biasanya lemnya ada beberapa yang tebal. Oke, sudah full di bagian sini, coba kita kondisikan dulu. Lupanya memang benar-benar mudah karena sudah kena air ini tadi. Mungkin lemnya agak ini ya, jadi lunak sendiri. Oke, dapat kita buka untuk backdoor belakangnya, kemudian selanjutnya kita buka untuk baut ya. Untuk pembongkaran baut, Alvin Start Jepara videonya skip sebentar. Untuk baut sudah terlepas semua, dapat kita lanjut untuk keluarkan slot SIM-nya dulu. Untuk slot SIM kita keluarkan dulu, kita taruh tempat yang aman, kemudian kita buka kerangka tengah ya. Kita mulai dari atas slot SIM ini, di atasnya persis kita masukkan boleh langsung mika ataupun pakai kuku. Kalau di Alvin memakai kuku ya, karena kuku Alvin ini panjang ya. Kita geser untuk mika ataupun kuku kita
sampai bisa membuka kerangka tengahnya ini. Jangan tergesa-gesa menarik langsung ya, karena ada fingerprint yang harus kita selamatkan ini. Buka semua sekelilingnya dulu, baru kita lepas untuk fingerprintnya. Kemudian apabila ingin lepas baterai, caranya juga mudah saja ini, karena bekas kena air harus saya kondisikan terlepas semua dulu ya. Oke, ini harus saya lepas dari baterai juga ya, karena mungkin masih ada air di bagian dalamnya. Kita tekan bagian tengah ini, kemudian yang sampingnya ini kita tarik pelan-pelan agar bisa terlepas baterainya ya, pelan-pelan saja, atas bawah atas bawah. Oke, sudah dapat kita buka dan masih ada sisa air dikit-dikit ini. Kita rapikan kembali dulu untuk baterai yang ini ya, bergelombang sedikit. Kemudian di sini dapat dicek dulu mau ganti baut bawah ini, mau ganti apapun, kamera dan lain sebagainya. Apabila ingin ganti LCD silakan lepas yang bagian sini ya. Oke, ini sekaligus untuk pengecekan tidak ada air yang terlalu parah. Oke, akan Alvin Star coba LCD dulu ya. Ini tadi LCD-nya benar-benar mati ataupun layarnya gelap. Di sini ada korosi, beberapa korosi. Dan ini kemungkinan besar memang harus ganti LCD ya, karena airnya mungkin terlalu banyak di bagian depan. Kita coba untuk LCD suku cadang dulu. Di sini menggunakan LCD Poco C65. Untuk persamanya adalah Redmi 13C. Persamaan LCD Redmi 13C, 4G maupun 5G, 13R, Poco C65 dan Poco berapa ya? Yang satunya ada lagi itu Poco berapa itu. Oke, di sini untuk LCD akan Alvin coba dulu. Coba dari luar dulu. Ini baterai terpaksa Alvin Star coba pasang kembali dulu ya, karena untuk coba mesinnya. Seharusnya dibersih-bersihkan dulu, dicek-cek dulu ya. Ini nanti saja, karena untuk kondisi air tidak terlalu parah di dalam ini. Mungkin di bagian LCD saja yang terkena, hanya sebagian kecil yang masuk ke dalam ya. Oke, kita coba aktifkan langsung saja di handphonenya. Bisa menyala ya untuk LCD, berarti ini mungkin harus memang benar berganti LCD. Untuk tutorial kali ini berarti ini cara bongkar C65 full dan cara pasang LCD Poco C65 ya, Redmi Poco C65. Cara bongkar full dan cara pasang LCD Poco C65. Oke, karena memang hidup ini harus saya bongkar dulu untuk LCD-nya. Kita langsung saja ke pembukaan LCD ataupun pelepasan LCD ya, karena memang benar-benar nyala. Untuk testernya nanti saja, yang penting ada menyala dulu. Berarti untuk tingkat dari mesin minim untuk ini ya, rusak dari area IC lampu charger, IC lampu ya, IC area lampu aman. Cuman nanti harus saya kondisikan benar-benar bersih, benar-benar fix pakai ya. Setelah kita bongkar dulu untuk LCD-nya, kita tarik dulu plastik yang berada di atas fleksibel LCD-nya ini ya, kita tarik ke bawah. Kemudian kita pasang kabel seperti ini agar tidak lengket kemana-mana, karena akan kita buka ya untuk LCD-nya. Oke, kita buka dulu untuk LCD-nya. Ini harus kita panaskan sampai
dapat dibuka dengan mudah saja. Kelihatannya masih sulit, kita bongkar ya. Kita gunakan kembali ini ya, blower untuk memanaskan bagian samping-samping LCD-nya ini. Ini untuk anti goresnya saya lepas dulu aja. Mau melepas LCD dengan metode apapun, terserah kita masing-masing. Bagi yang hanya memiliki alat sederhana seperti Alvin ini ya, menggunakan pisau silet, kita gores bagian samping, bukan gores sebenarnya ya, kita masukkan silet, kita dorong-dorong. Kita geser ya, intinya siletnya ini kita geser sampai bisa mengeluarkan LCD sebagian, baru kita lanjut ya. Oke, seperti ini. Oke, ini akan Alvin bongkar LCD-nya dengan memasukkan kembali karena masih agak sulit. Cara ini agak lama ya, agar lebih aman saja untuk frame-nya kita jaga agar tidak rusak. Maka untuk video Alvin Start skip sebentar kembali untuk ini ya, menghangatkan dan melepas sedikit, nanti baru kita sambung lagi. Oke, untuk video Alvin Start para skip sebentar. Lumayan lama juga ini ya untuk memanaskan bagian samping-sampingnya ini, karena LCD-nya sebenarnya itu ketika bisa mencapai bagian dasar itu mudah untuk melepasnya, namun belum bisa mencapai bagian dasar ya agak sulit. Oke, kita coba kembali untuk memasukkan silet tadi ya. Sudah agak terbuka. Jika seperti ini kita susul kembali mika ya, kita susul kembali mika. Kita ambil siletnya saja dan kita geser-geser pelan-pelan. Ini sudah bisa mencapai ini ya, bagian dasar.
Jika sudah bagian dasar itu mudah saja, tinggal kita dorong saja. Yang sulit itu pertama kali ketika kita mau mencapai, dasarnya ini ya. Oke, ini, sisa airnya masih banyak sekali ini. Oke, untuk selanjutnya ini akan, Alvin, apa namanya, bersihkan dulu ya ke semuanya mesin-mesin karena ada beberapa korosi di bagian soket-soket dan ini. Kalau nanti ini bisa dipakai kembali ya kita ke pasang kembali untuk LCD-nya, kalau nggak bisa ya terpaksa kita ganti. Intinya ada nyala tanpa ada nyala ketika kita gunakan LCD baru. Oke, untuk video ini ya, apa namanya, pembersihan dari keseluruhan mesin, Alvin start secara lompati sebentar, karena memakan waktu yang, lumayan harus cek-cek keseluruhan dulu baru kita ke selanjutnya. Kita lanjut ya, untuk LCD sebenarnya, berhasil Alvin kondisikan normal kembali. Untuk bagian, lampu tadi korosi, Alvin jumper ya. Namun hasilnya seperti ini, kurang layak pakai ya. Ada bercak hitam, kemudian, seperti ini di bagian samping-samping dan, ada putihnya juga ini. Oke, karena ini, kurang layak pakai ya untuk LCD-nya dan beresiko juga apabila kita paksa pakai, seringkali nanti justru membuat handphone, rusak yang apa namanya ya, yang berkesambungan. Seharusnya mesin, normal-normal saja jadi hangat, jadi panas, dan jadi rusak. Ini, terasa hangat ketika LCD ini saya pasang kembali. Mungkin ada, sesuatu yang nggak beres di bagian LCD, meskipun normal tetapi, alangkah baiknya kita ganti. Oke, sekarang kita ke penggantian LCD-nya. Langsung saja cabut baterai dan ini kita singkirkan ya untuk LCD-nya, kita tes untuk LCD yang, suku cadang. Dengan memasang secara semi permanen ya, karena kan kita tes sensor dulu, wajib, tes sensor, karena sensor itu fungsinya banyak untuk, voice note, untuk pengontrol cahaya dan lain sebagainya ya. Pengontrol telepon itu menggunakan sensor cahaya. Kita kondisikan dulu terpasang semi permanen ya, dalam arti, coba-coba. Ketika normal semuanya baru kita pasang permanen. Oke, di sini pasang, seperti ini dulu, kemudian kita pasang juga untuk soket bagian bawah untuk tested mic ya. Kita pasang baterainya, kita nyalakan dan kita tes secara keseluruhan. Dari mikrofon, speaker, terutama sensor cahayanya harus kita aktifkan, jangan sampai mati ya untuk sensor cahaya. Kalau mati nanti dikomplain sama pemilik, biasanya seperti itu. Oke, di sini kita tunggu dulu untuk info pocongnya nyala sampai di menu ya. Kita skip kembali videonya. Baik ya, sudah di menu. Kita coba untuk sampai batuk ini. Kita coba untuk di sensor cahaya, kita ketikkan 112, kemudian kita panggil ataupun kita telepon ya. Oke, menyala untuk LCD-nya, coba kita tutup. Ini belum berfungsi. Belum berfungsi untuk ininya ya, sensor cahayanya. Apa kemungkinan memang rusak karena kita tutup di bagian sini, LCD-nya tidak ada respon apapun. Ini mungkin masih ada sesuatu yang kurang beres ya. Oke, di sini langsung saja kita pasang ya untuk LCD-nya. Ini nanti untuk sensor saya betulkan di belakang saja. Ini mungkin, karena seharusnya jika seperti ini nyala ditutup mati ya. Seharusnya seperti itu, namun di sini tidak ada respon apapun, bukan efek dari LCD.
Ini dari, sensor cahayanya sendiri yang kurang, fix ya, mungkin kurang gimana gitu. Oke, nanti akan, Alvin Star Jepara kondisikan ya untuk sensor cahayanya. Ini akan Alvin cek dulu secara keseluruhan, kemudian kita pasang secara keseluruhan di, semua touchscreen, intinya seperti itu, baru kita pasang permanen. Oke, untuk pengetesan secara, detail Alvin, lompati kembali sejenak untuk videonya, baru kita ke pemasangan LCD. Oke ya, untuk, keseluruhan sudah Alvin cek dari charger, mikrofon, dan, lain sebagainya. Namun untuk sensor tadi ternyata memang rusak ya, untuk sensornya mungkin, karena air jadi rusak, jadi offline ataupun tidak berfungsi dengan normal ya. Kita langsung ke pemasangan, LCD-nya. Kita buang dulu untuk ini ya, plastik berwarna biru biasanya. Kemudian untuk di bagian sini kita kelupas juga. Kita rapikan bagian sini, kita tarik ke sini ya, kita tarik ke atas LCD, bukan ke bawah ini karena di sini bagian atas. Baru kita kasih perekat lem ya. Oke, di sini kita kasih, lem biasa dari yang umum ya. Kita pasang secara permanen. Untuk sensor jika berfungsi lompati ya, untuk lemnya lompati, jangan dikasih, lem agar berfungsi dengan normal. Oke, kita rapikan lem-lem yang masuk ke dalam, kita buang, sedikit-sedikit ya, agar, nanti jika error LCD-nya mudah kita untuk melepasnya. Jika terjadi error di LCD-nya ya, kita bersihkan, kemudian kita pasang lem di ini ya, di LCD-nya. Kita kasih lem, Mas, bukan kita pasang. Kita kasih lem di bagian samping-sampingnya seperti ini, ke 12 sisi dari LCD dan, frame. Oke, di sini ada, lubang lubang cahaya ya, di bagian sini lubang sensor maksudnya. Jangan dikasih lem jika untuk sensornya berfungsi dengan normal, karena di sini tadi kurang normal ya, tidak berfungsi dengan 100%. Tetap saya lewati ya untuk hal tersebut. Untuk lemnya maksudnya tetap dilewati, tidak dikasih lem. Kita pasang secara permanen. Oke, kita taruh di atas plastik ya, agar lemnya tidak kemana-mana dan, aman untuk LCD-nya. Kita rapikan kembali ya untuk baterai-baterainya. Untuk plastik-plastiknya ini kita rapikan kembali agar tidak goyang untuk baterainya. Kemudian kita pasang, di sini kita pasang buzzer, dan terakhir kita, selanjutnya ya, bukan terakhir ya. Kita pasang untuk fingerprint-nya.
Sebelum kita tutup rapat, kita aktifkan dulu ya. Jika LCD-nya belum menyala mungkin sebagai oke, LCD-nya sudah menyala, baru kita tutup rapat. Sebelum kita tutup rapat, alangkah baiknya kita kondisikan menyala sebagai ini ya, sebagai pertanda bahwa LCD-nya sudah terpasang dengan benar, baru kita rapikan. Oke, untuk selanjutnya kita pasang baut kembali. Untuk pemasangan baut, Alvin videonya skip sebentar kembali. Oke ya, kita skip kembali untuk pemasangan bautnya. Oke ya, untuk baut sudah terpasang ke semuanya. Yang terakhir kita pasang kembali untuk breaker ya. Di sini untuk tingkat rekat sudah minim, maka dapat kita ganti untuk lemnya. Boleh menggunakan perekat khusus ataupun lem LCD juga bisa. Di sini hasil menggunakan lem LCD saja karena untuk ini ya, hitam-hitamnya ini masih kita kasih sedikit saja. Kita gariskan seperti ini saja di bagian samping-sampingnya ini. Sebelum kita pasang untuk backdernya, cek terlebih dahulu kembali ke semuanya ya dari sinyal, mikrofon, speaker, kamera dan lain sebagainya. Itu lebih aman ya apabila bekas kena air ini. Ini sudah Alvin cek sebelumnya sebelum ini terpasang ya sudah tadi cek sebentar. Untuk keseluruhan charger, mikrofon, speaker, buzzer dan lain sebagainya, termasuk untuk sinyal sudah muncul. Oke, kita keringkan untuk LCD-nya ini menggunakan karet boleh, gelang ataupun plaster dan lain sebagainya. Intinya yang penting pengeringan. Untuk itu kita keringkan dengan metode kita masing-masing. Cukup sekian video kali ini cara bongkar Poco C65 dan cara pasang LCD. Semoga ada manfaat dan membantu. Terima kasih yang sudah menonton dan dukung channel Alvin Star Jepara. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam terakhir dari Alvin Star Jepara. Salam cus.